Tuhan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kami boleh ada di tempat ini. Kami yakin bukan karena kuat dan hebatnya kami di hadapanmu, tetapi semua karena Tuhan yang menyertai kami. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, mengagungkan Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau disenangkan lewat pujian kami. Hari ini Tuhan kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, jamah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu Bapa, supaya firman yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, melainkan tertanam di dalam hati kami. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan adalah manusia biasa, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi hamba percaya dalam segala kelemahan dan kekurangan hamba-Mu, Engkau sendiri yang menyempurnakan Tuhan. Segala intervensi kuasa-kuasa dari yang bukan dari Engkau Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Baik, salam. Shalom. Puji Tuhan. Ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang boleh memberi kesempatan hari ini yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga buat jemaat dan para pengurus yang boleh memberi kesempatan hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, tentunya kata pepatah dunia, tidak kenal maka tidak sayang. Ya, tapi kadang-kadang pepatah itu bohong juga, saudara. Ada orang tidak saling kenal tapi pura-pura tidak kenal, padahal mereka juga sudah saling kenal. Seperti itu, ya. Jadi saya datang ke Jakarta karena dalam rangka HUT GGP, ya 100 tahun GGP. Ya, saya melayani di Manado di gereja Gerakan Pentakosta Sola Gracia Malendeng. Ya, nggak usah tahu Malendeng itu di mana, yang jelas bukan di Gunung Sindur. Ya, dia di Manado, letaknya di Kecamatan Paldua, Manado. Dan saya merintis di sana dari tahun pertama, merintis tahun 2010. Kemudian saya kasih ke hamba Tuhan dan saya merintis lagi tahun 2015. Dan sekarang jemaat saya 8 kakak, jumlah anggota 27. Dan sudah bangun gereja juga, cuma gerejanya kecil, berukuran 5x10. Ya, jadi, dan nama saya Pendeta David Katiandako STH. Saya dari Manado, berasal dari suku Sangir. Dan saya adalah temannya Bapak Naso dengan Ibu Kamel. Jadi dulu saya siram-siram mereka dengan air, karena dulu saya kepala asrama mereka di STT Agame Jakarta. Saya dulu melayani Jakarta lama, dan kemudian karena jenuh saya ke Manado saja, dan mempunyai seorang istri, hanya satu istri saja. Dan istri saya berasal dari Nias juga, ya, Madogea, dan temannya Ibu Kamel. Istri saya adalah temannya Ibu Kamel, ya, jadi saya orang Nias, marga Gea. Dan anak saya 2, yang pertama sudah kuliah baru semester 2 di Unstrat, jurusan ilmu pemerintahan. Yang nomor 2 berumur 13 tahun, baru SMP kelas 2. Dan mereka semua melayani Tuhan, WL, main musik, dan semua kami melayani Tuhan. Dan mereka diberkati di sekolah, di mana mereka sekolah, mereka menjadi berkat karena mereka melayani di sana tentunya. Dan tentunya ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi semua karena Tuhan. Dan saya bersyukur boleh berada di tempat hari ini. Baik, kita akan membacakan firman Tuhan pada hari ini.
2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 15. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat 6, saudara ayat 7. Selanjutnya kita berganti-gantian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu, oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, firman ini diberi judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Nah, latar belakang firman Tuhan ini adalah ada di dalam pasal 9, di mana Rasul Paulus mengadakan pengumpulan dana untuk pembangunan di Israel. Kenapa firman Tuhan ini ada, timbul seperti ini? Karena ketika Rasul Paulus menantang orang-orang di Korintus, mereka berpikiran duniawi. Ya, tahu berpikiran duniawi? Mereka menganggap kalau memberi untuk Tuhan mereka akan rugi. Mereka menganggap kalau mereka memberi untuk Tuhan mereka akan miskin. Dan kadang-kadang hal ini juga terjadi kepada orang percaya yang dia mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan, dipelihara, dijaga, diberi kesehatan, diberikan nafas oleh Tuhan. Tetapi kemudian dia tidak melakukan ini karena dia merasa bahwa apa yang dia punya adalah milik dia sendiri. Jadi dia bilang, ini kan saya kerja, punya saya, terserah saya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhanlah yang membuat orang itu kaya, susah payah tidak dapat menambahkannya. Firman Tuhan berkata. Jadi sebagai orang percaya, kita harus berkata bahwa semua yang ada pada kita adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu memberkati setiap orang yang memberi. Jadi firman ini, saudara, meluruskan pikiran orang-orang di Korintus. Karena tidak ada pikiran mereka. Hati mereka juga sudah dibengkokkan, saudara, oleh karena materi-materi yang ada.
Kadang-kadang saudara kita pikir bahwa Tuhan itu pelit. Ya. Tetapi dari satu sisi kita saudara ingin diberkati di dalam segala hal. Orang-orang Korintus merasa sedih karena hati mereka telah mendua di dalam memberi. Sehingga Paulus berkata kepada mereka, kalau kita memberi dengan sukacita, maka itu akan mendatangkan berkat kepada kita. Kadang-kadang saudara kalau orang percaya hitung-hitung jari. Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih. Oh, enggak. Ya, kadang orang begitu. Atau kadang-kadang ketika dia belum berkati, dia berjanji, Tuhan, kalau saya diberkati saya akan memberi. Tetapi kemudian ketika diberkati, wah banyak kan ini saya kalau saya kasih. Ya enak aja Pak Gembala itu, tidak kaya lagi. Saudara, kalau engkau memperkaya gembalamu, engkau akan diperkaya juga oleh Tuhan. Kalau engkau memberkati, engkau juga akan diberkati. Dan ini firman Tuhan, kalau engkau memberkati, maka engkau akan diberkati. Kebalikannya, kalau engkau tidak memberkati, maka berkat Tuhan tidak akan sampai kepada kita. Maka Paulus menegaskan, camkan ini, ya, atau ingat maksudnya. Ini merupakan suatu penekanan. Kenapa? Karena orang-orang Korintus mengukur, menakar pemberian mereka kepada Tuhan. Maka Paulus bilang, orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi kalau kita menabur sedikit, jangan harap akan mendapatkan hal yang besar dalam kehidupan kita. Itu saudara, hukumnya orang dunia. Dan kalau orang sarjana ekonomi, tanya saya sama mereka. Ya. Kalau hukum ekonomi, kasih sedikit untuk mendapatkan banyak. Tapi kalau di dalam Tuhan tidak berlaku hukum itu. Ya. Di dalam Tuhan tabur banyak pasti dapat banyak. Dan ini terjadi di jemaat Korintus, saudara. Mereka adalah jemaat-jemaat yang kaya secara finansial. Tetapi untuk Tuhan, mereka tidak melakukan hal ini. Dan ini saudara menjadi landasan kita orang percaya. Bahwa kalau kita memberi, kita akan diberkati sesuai dengan apa yang kita tabur. Masa sih kita menabur sedikit mendapat banyak? Ini kan hukum pertanian. Coba nanam jagung sedikit, mendapatkan sekarung. Nggak mungkin, saudara. Ya. Jadi Paulus tidak membatasi saudara mereka yang memberi. Karena pasti ini apa yang dilakukan akan terjadi. Dan ini hukum tabur tuai. Dan saudara jangan heran. Karena hal ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita menakar, mengukur pemberian kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menakar pemberian kita kepada pemberian kita. Kadang-kadang saudara dari surga itu pipanya gede, lama-lama dia kecil. Ke manusia tinggal begini, pipanya tinggal kecil, kemudian dia pakai keran lagi, dia ukur-ukur. Karena dia takut kelaparan, takut nggak makan, saudara. Daud bilang dari dulu kata sampai dia sudah dewasa, dia tidak pernah melihat orang dalam Tuhan itu meminta-minta. Amin. Amin. Tidak pernah orang yang menabur itu berkekurangan. Ini firman Tuhan. Yang harus kita lakukan tentunya praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kalau kita menakar pemberian kita, maka Tuhan juga akan menakar. Kalau kita menahan pemberian kita, maka Tuhan juga akan menahan pemberian kepada kita. Masa sih Tuhan memberkati orang pelit? Ada nggak kira-kira orang pelit diberkati Tuhan? Tidak ada.
Tidak diberkati saudara orang yang pelit, tidak akan. Ya. Sehingga saudara, kenapa kita harus memberi? Karena Tuhan sudah terburu memberi kepada kita. Jangankan materi, nyawa Tuhan pun Tuhan sudah berikan kepada kita. Nyawa Tuhan berikan kepada kita, dan Dia tidak menuntut kepada kita. Nyawamu juga beri ke saya. Hanya dituntut pengorbananmu. Memberi, bahkan Tuhan sebetulnya tidak butuh uang. Karena yang Tuhan butuhkan adalah hatimu, dan Dia sedang menguji hatimu. Apakah engkau mencintai Tuhan atau mencintai materi? Kadang-kadang kita berimbang. Jadi orang-orang di Korintus ini mereka bimbang. Duh, nanti saya kasih kurang sama saya, banyak kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini. Saya saudara selama menjadi hamba Tuhan, saya tidak punya gaji. Tidak ada gaji saya. Karena jemaat saya dulu juga tidak memberi perpuluhan. Memberi persembahan dikasih 1.000 saudara. Baru nyanyi, persembahan kami sedikit sekali. Saudara, emang kita mau dikasih sedikit? Mau gak kita dikasih sedikit? Pasti kita mau yang banyak. Jadi kadang-kadang kita suka ngibul Tuhan, nipu Tuhan. Kenapa saya bilang nipu Tuhan? Kadang-kadang kita dapat banyak, kita lihat firman Tuhan. Oh, seorang janda cuma memberi begitu. Lihat aja tuh orang kaya tadi terima Tuhan memberi banyak. Kadang-kadang kita seperti itu, dan dasarnya orang miskin itu. Saudara, kenapa janda itu berkenan? Karena memang cuma itu satunya, dan dia tidak tahan, dia berikan untuk Tuhan karena hatinya. Sementara orang kaya memberi pamer. Gue lebih banyak dari lu. Nih, kasih pamer. Sehingga ada orang kalau memberi, kalau namanya tidak tulis, dia tersinggung. Kalau sudah memberi untuk Tuhan, lupakan. Ya. Karena meskipun orang sudah melupakan, tapi Tuhan itu tidak melupakan pemberiannya. Dia ingat. Kalau mungkin gembala atau siapapun tidak ingat, tapi Tuhan itu ingat. Dan Dia akan memberkati pemberian-pemberian. Ya. Maka saudara, Dia kasih syarat. Syaratnya dia 7. Ya. Apa di sana bilang? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi tidak boleh bercabang hati. Amin. Kalau nanti bercabang hati, akhirnya kita tidak akan memberi sunnah rela. Ya. Orang mesti bilang Kak Rido, ya, terima kasih. Bercabang hati, mendua hati. Saudara, Tuhan tidak pernah mendua hati memberi kepada kita. Dia tulus. Ya. Sehingga kita dituntut memberi dengan kerelaan kita masing-masing. Tidak karena paksa, tidak karena terpaksa. Ada orang terpaksa memberi. Tidak kasih, aduh sayang memberi. Kenapa saya kasih begitu ya? Atau kadang-kadang orang tukar. Di Manado banyak orang begitu, tukar sampai yang paling kecil. Dia beli gula-gula, dia dikasih 500. Sekarang bagaimana saudara ketika engkau meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan bilang, tunggu saya tukar dulu ya. Mau gak kita berkatnya Tuhan tukar? Gak mau saudara. Atau orang kadang-kadang suruh mengangkat tangan. Ya di sini tidak ada. Nggak kelihatan maksudnya. Kenapa saya baru hari ini? Saya nggak tahu, tapi pokoknya saya menyiapkan ini, saya nggak tahu gimana. Tadi mana kadang jalan persembahan diangkat tangan. Di sana begitu. Memberi persembahan angkat tangan. Ini terjadi di jemaat saya. Terus saya bilang sama dia, kamu mau gak ketika kamu meminta kepada Tuhan, Tuhan juga angkat tangan? Karena engkau juga memberi kepada Tuhan hanya angkat tangan. Maka ketika Tuhan juga angkat tangan.
Kalau engkau menukar, Tuhan juga tukar. Jadi kadang-kadang kita sekarang gak adil dengan Tuhan, ya. Gak adil dengan Tuhan. Bahkan kita terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dianggap memberi kepada Tuhan merugikan kita. Nah sekarang mari kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, kita ini ciptaan Tuhan. Mata ini punya Tuhan, tangan ini punya Tuhan, kaki ini punya Tuhan. Terus Tuhan bilang, sini tanganmu, gua ambil tangan saya bikin. Nah manusia bilang, oh boleh, saya ganti dengan tangan palsu. Berapa harga tangan palsu itu? Atau Tuhan bilang, sini kakimu saya ambil dua-dua, ganti dengan kaki palsu. Sini matamu saya ambil, kamu ganti dengan mata palsu. Ya. Atau Tuhan bilang, sini nafasmu saya ambil. Ini kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Terus mau jadi apa kita kalau kita semua Tuhan ambil, dan bahkan kita tidak bisa membeli yang palsu-palsu tadi itu. Tidak ada saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, maka kita akan malu dengan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian selain dari kerelaan, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Jangan terpaksa memberi, apalagi dipaksa. Kadang-kadang kita beri dipaksa sama orang, sehingga akhirnya kesannya kita nggak sukacita. Saudara, hal seperti itu tidak akan memberkati kita. Tidak akan, saudara. Dan ini terjadi kepada jemaat-jemaat di Korintus. Berlimpah materi tetapi mereka tidak memberi kepada Tuhan. Dan Paulus berkata kepada mereka bahwa mereka harus memberi dengan kerelaan, tidak dengan paksa. Ya karena ada dalam Tuhan memberi dengan paksaan. Sehingga saudara, ada 8 akibat dari orang yang memberi. Tuhan kasih solusi. Karena orang suka bertanya, terus yang memberi sama dapat apa? Pada saya. Ini firman Tuhan ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, garis aja di bawah. Berkecukupan, berkelebihan, berkelimpahan. Tahu berkelimpahan? Semua yang ada pada Tuhan, tidak pernah Tuhan tahan, Dia berikan kepada kamu semua. Sama dengan jabatan orang dilimpahkan. Tetapi yang dilimpahkan Tuhan ini adalah berkat-Nya. Ya. Dia berikan kepada kamu karena kamu sudah bisa dipercaya oleh Tuhan. Kebalikannya, kalau kita tidak dipercaya, maka Tuhan tidak melimpahkan berkat kepada kita. Dan firman ini mencatat bahwa orang yang memberi tidak berkekurangan. Ini firman Tuhan. Orang yang memberi tidak berkekurangan. Memang saudara, dia akan berkekurangan kalau dia tidak memberi, tidak ikhlas, tidak rela, dengan terpaksa. Tetapi kalau kita ikhlas, kita rela, firman Tuhan berjanji, pertama Tuhan limpahkan segala kasih karunia, dan melimpahkan kepada kita yang memberi. Mungkin saudara kita kasih cuma 2.000, tapi Tuhan gandakan sampai 100 kali lipat. Ya, kadang-kadang kita kan berdoa, Tuhan berkati 100 kali lipat. Ya kita kalkulasi sendiri saja. Ya, berkat nasi merah sama yang di biru
dikalikan 100 kali lipat malah lebih besar. Tapi jangan salah beli, karena sekarang 2000 juga warna biru. Biru yang satu. Ya, 100 kali. Ya nggak mungkin sama dengan yang merah, dengan yang nggak mungkin sama. Walaupun digandakan 100 kali lipat. Dan kemudian berkecukupan dalam kehidupan. Jadi kalau kita memberi di rumah Tuhan, dalam hidup kita, di pekerjaanmu, ya, di rumah tanggamu, dicukupkan oleh Tuhan. Tahu cukup? Cukup itu tidak lebih, tidak kurang. Sehingga tidak ada anak Tuhan yang kelaparan. Tidak pernah. Saya dulu saudara dari sini, ya, tidak bawa apa-apa merintis. Di Manado, sampai di Manado naik kapal laut seminggu. Uang tinggal 50.000, tinggal di Bitung. Kemudian di Manado merintis dengan berjalan kaki suami dengan istri saya. Menginjil berjalan kaki. Kemudian ada motor butut, dapat jiwa, 1 jiwa, 2 jiwa. Waktu baru datang di sana, orang Manado bilang, kenapa kamu pindah ke Manado? Ini orang dari Manado ke Jakarta, kamu di Jakarta ke Manado. Di sini cari jiwa susah. Jadi saya bilang sama mereka, biarlah saya mengambil jiwa-jiwa yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan kasih tanah. Ya karena saya sudah berkorban. Mulainya saya sekeluarga dengan istri dan dibentuk di kos-kosan. Dalam setahun jemaat 100. Kemudian saya merintis lagi, saya kasih orang yang saya bilang, kamu pegang, saya mau bikin yang baru lagi. Dari nol, dari motor, dari mobil, rumah, gereja dan semua. Kenapa saudara? Karena kita sudah berkorban. Jadi saudara, Tuhan kita bukan Allah yang pelit, Dia Allah yang baik. Dia memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan saudara ditulis ini berkelebihan. Jadi kalau kita melihat, saya sudah pusing. Berkelebihan, berkecukupan. Jadi sebetulnya saudara, ketika Tuhan memberkati kita, kita gak mampu menerima berkat Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita suka menahan. Yang ada kadang-kadang kita meminta terus kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah memberi. Banyak orang dalam Tuhan punya mental gembel, mental pengemis. Tahu mental pengemis, kerjanya berdoa meminta terus kepada Tuhan, minta. Ya. Punya dia merasa kekurangan. Tidak pernah minta, tidak pernah bikin terus. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Jadi Tuhan saudara memberikan kepada kita tanpa pandang bulu. Kalau kita kan beda. Kalau berkenan kepada kita, kita beri. Kalau ada moodnya kita kasih, kalau enggak. Tapi Tuhan tidak. Dan firman ini saudara memberkati kita. Ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan mendukan buah kebenarannya. Apa makna firman Tuhan ini? Karena kadang-kadang saudara, ketika kita beri, kita suka bertanya, nanti kalau saya beri ke saya apa? Nah, ini jawabannya. Ketika engkau memberi, Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan. Dia yang akan menyediakannya. Dia yang akan menyediakan benih bagi penabur. Kan penabur kita. Ketika kita memberi, Tuhan sudah memberi yang baru kepada kita. Nih, beri. Jadi semakin lancar kita memberi, semakin lancar juga berkat Tuhan akan datang mengalir dalam diri kita. Jadi untuk membukakan mata hati kita.
Karena ada banyak orang beranggapan kalau memberi berkekurangan. Tadi firman Tuhan berkata bahwa orang memberi itu tidak berkekurangan. Ya. Semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bertanya, kalau kamu beri, saya mau dapat apa? Nanti Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang akan memberikannya kepadamu. Nanti orang tanya, bilang aja ini, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan. Yang penting engkau melakukannya. Ya. Bahkan katanya di sini diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Kata diperkaya artinya saudara, kalau kita biasa memberi, akan terus memberi, enteng memberinya. Kebalikannya kalau kita tidak biasa memberi, ya, rasa ganjil di hati. Ya. Bahkan ada orang memberi gak bisa tidur. Ya. Ya, ada orang begitu, memberi gak bisa tidur. Ya. Dengan kita, dia gak bisa tidur. Jadi orang kalau biasa memberi, menjadi gaya hidupnya memberi. Jadi kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, kemudian kita memberi bukan anak Tuhan, ya, maka memberi ini harus jadi gaya hidup kita. Ya, kita tidak boleh menutup mata dengan segala apa yang kita harus lakukan kepada orang lain. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi melimpahkan ucapan syukur. Ya, orang-orang syukur ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Paulus mengumpul uang untuk mereka, tapi jemaat bilang nggak ada duit, nanti saya berkekurangan. Tapi Paulus meluruskan pola pikir mereka. Dengan memberi katanya sudah melimpahkan ucapan syukur. Tapi saudara, ada banyak orang tidak bersyukur, hanya bersyukur di mulut saja. Makasih Tuhan udah sehat, makasih udah kerja, makasih Tuhan. Tapi dia tidak pernah memberi syukur kepada Tuhan, tidak pernah memberi korban kepada Tuhan. Lalu pikir kesehatan itu kan gak dijual, nggak dijual di apotik loh, walaupun apotik sehat. Nggak jual toko bangunan sehat, itu nggak bisa dibeli. Walaupun ada, nggak ada yang bisa beli. Kita diberikan gratis, kadang-kadang nggak kita hormati. Padahal kita tidak bisa membalas segala kebaikan kami, kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, kamu telah tahan uji dalam pelayanan ini. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hati dan membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Jadi mereka itu taat memberi. Jadi taat memberi bukan hari ini beri, besok enggak, bukan mut-mutan, tapi memang sudah jadi kebiasaannya memberi dengan ketaatan. Ya, karena firman Tuhan berkata ketaatan itu membawa berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk kepada kita. Dan ini saudara harus kita lakukan dalam hidup sebagai berjemaat, dalam hidup supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saya saudara nggak punya apa, tapi orang sering bilang saya orang kaya. Bahkan orang banyak datang ke rumah pinjam uang. Ya, karena mereka melihat gaya hidup saya. Sama istri saya juga begitu. Bapak enak ya, semua udah nggak pernah lihat bapak sedih, bawaannya senang melulu. Karena saudara memiliki Tuhan itu memiliki segala-galanya. Ya. Tetapi memiliki harta belum tentu memiliki segala-galanya, saudara. Karena orang yang memiliki harta belum tentu tenang hidupnya. Yang pikir enak banyak duit ya. Siapa bilang saudara, banyak orang kaya bunuh diri. Karena malam gak bisa tidur dia. Aduh, uang saya bisa tidur mah dirampok saya. Sementara orang yang memberi dia gak pusing. Pokoknya besok dia akan memberi. Sedangkan di dalam doa mereka yang merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Jadi kata merindukan dalam doa itu begini saudara. Kalau kita memberi, banyak orang mendoakan kita. Ya.
Ya kan kalau di gereja kan memberikan suka didoakan hamba Tuhan, berkati hamba-hambanya yang sudah memberi. Jadi saudara, semakin banyak kita memberi kepada orang, maka semakin banyak juga orang akan memberkati kita. Kebalikannya, kalau kita tidak memberi, maka orang juga tidak akan berdoa seperti itu kepada kita. Tinggal kita pilih, mau banyak memberi atau sedikit memberi. Jadi saudara, kalau kita memberi kepada orang, ingat, ya kan? Kalau orang pernah beri kepada kita, pasti orang ingat, berkati ibu itu, berkati bapak ini, pasti kan begitu. Tapi kalau enggak, orang masih harus pelit. Akan orang doakan. Orang tidak akan mendoakan, saudara. Jadi saudara, itu bergantung kepada kita. Tuhan juga tidak memaksa kepada kita. Tetapi kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, maka ini adalah suatu keharusan. Karena kalau kita memberi, kita juga diberkati oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan ini sudah mengajar kepada kita bahwa orang yang memberi tidak akan berkekurangan, asalkan kita memberi dengan sukacita, dengan sedih hati dan dia dengan terpaksa. Dan saya percaya ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.